Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat kalian yang lagi nonton video ini. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Mursinta dari kelas PS21F. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil analisis dari film Babies guna untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan anak yang diampu oleh dosen Ibu Cempaka Putri Dimala MTesi Psikolog. Langsung aja ya. Di sini ada sedikit sinopsis film Babies. Film ini mengisahkan tentang 4 orang bayi yang masing-masing lahir dan hidup di negara yang berbeda-beda. Bayi-bayi tersebut adalah Fanny Zhao dari Opau, Namibia, Mari dari Tokyo, Jepang, Bayer dari Bayan Kenmini, Mongolia, dan Hati dari San Francisco, California. Fanju tumbuh dengan keadaan yang sangat sederhana, dengan keterbatasan makanan, minuman, serta arena bermain yang layak tidak didapatkannya. Nah, semuanya serba tradisional. Keadaan tersebut sangat kontras dengan kehidupan Hati dari California. Bagaimana sejak dari kandungan sang ibu telah melakukan kelas senam hamil, lalu dengan proses kehamilan yang menggunakan alat serba modern dan higienis, serta Hati yang tumbuh dengan berbagai fasilitas yang mumpuni, kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya juga dapat dilihat seperti makanan dan nutrisi apa yang diberikan kepadanya. Nah, bagaimana dengan Mari dari Jepang dan Bayer dari Mongolia? Mari tidak berbeda jauh dengan Hati. Mari hidup di tengah-tengah kebisingan kota Shibuya. Kegembiraan Mari yang merupakan anak tunggal juga ditunjukkan dengan gaya hidup urban kontemporer. Sedangkan Bayer dari Mongolia adalah seorang anak yang hidup di daerah peternakan. Bayer tumbuh bersama dengan sang kakak, berbeda beberapa tahun dengannya. Kehidupannya tidak asing dengan kehadiran berbagai hewan ternak dan yang ada di sekitar lingkungannya. Kemudian ini yang pertama ada bagaimana refleks pada bayi. Apakah ada perbedaan antar negara? Nah, apa sih yang dimaksud dengan refleks pada bayi? Refleks bayi baru lahir atau disebut juga dengan refleks primitif adalah gerakan spontan yang secara alami dilakukan oleh bayi ketika ia mendapatkan sebuah rangsangan tertentu. Gerakan-gerakan ini muncul sejak bayi lahir dan akan hilang dengan sendirinya seiring dengan usianya bertambah. Kemudian gerak refleks pada bayi itu meliputi yang pertama ada rooting refleks. Rooting refleks ini menyebabkan neonatal menengok ke arah benda yang menyentuh pipinya seperti puting ibu atau botol susu misalnya. Nah, kemudian ada sucking refleks. Sucking refleks ini saat si bayi disolorkan jari atau puting susu ibu, maka ia mulai menghisapnya. Refleks menghisap adalah suatu contoh refleks yang muncul saat lahir dan kemudian akan menghilang seiring dengan meningkatnya usia bayi. Kemudian ada gag refleks. Gag refleks ini adalah untuk berdahang. Kemudian ada star refleks. Ini suatu respon tiba-tiba pada bayi yang baru lahir yang terjadi akibat suara atau gerakan yang mengejutkan. Nah, ketika dikagetkan, bayi yang baru lahir itu akan melengkungkan punggungnya, melemparkan kepalanya ke belakang dan melentangkan tangan dan kakinya. Kemudian yang terakhir ini ada Babinski. Babinski refleks itu terjadi bila telapak kakinya disentuh. Nah, itu tuh yang terjadi pada si Mari kalau nggak salah. Jadi ibunya itu menulis sesuatu di telapak kakinya, kemudian jari jemarinya si Mari itu mengembang kayak gitu. Nah, refleks ini berlanjut hingga bayi berusia 8 bulan dan menghilang setelah bayi mencapai 9 sampai 12 bulan.
Nah, jadi dapat disimpulkan perbedaan refleks pada bayi antar negara itu tidak ada ya, karena setiap bayi mempunyai refleks menyusu pada ibunya. Nah, refleks menyusu ini adalah yang paling menonjol dari film baby tersebut. Kemudian yang kedua ada bagaimana sih perkembangan fisik masa bayi pada tiap negara. Perkembangan fisik pada bayi itu ditandai dengan lengannya sudah bisa bergerak ke arah mulut, kemudian mulai bisa menendang-nendang dengan menggunakan kakinya, belajar menegakkan kepalanya beberapa saat, dan yang terakhir itu kedua matanya mulai dapat mengamati benda yang bergerak. Nah, ciri-ciri tersebut ada pada keempat bayi yang ada di film Babies tersebut. Jadi di antara keempat negara tersebut itu memiliki perkembangan fisik yang sama, hanya saja warna kulit yang membedakan. Kemudian yang ketiga ada bagaimana perkembangan motorik kasar pada bayi pada tiap negara. Apa sih yang dimaksud dengan motorik kasar? Motorik kasar itu adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar atau sebagian besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Contohnya kemampuan duduk, menendang, berlari, menaiki tangga, dan sebagainya. Nah, dari keempat negara tersebut mempunyai perkembangan motorik kasar yang sama, hanya mungkin adanya atau terjadi keselamatan saja. Yang keempat di sini ada bagaimana perkembangan kognitif bayi pada tiap negara. Yang dimaksud kognitif bayi itu adalah cara bayi dalam belajar berpikir, mengingat, membayangkan, mengumpulkan informasi, mengatur informasi, hingga memecahkan masalah. Nah, dikutip dari Urban Child Institute, dengan kata lain, kemampuan kognitif ini turut andil untuk membantu bayi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dapat dianalisa bahwa terjadi perbedaan yang mencolok di antara keempatnya disebabkan karena ukuran kekayaan, kehormatan, kepuasan, dan ilmu pengetahuan. Seperti contohnya dalam kehidupan di Namibia dan California, ini sangat jauh berbeda bagaimana sang anak tumbuh dan berinteraksi dengan lingkungannya di sekitarnya. Anak yang dibesarkan di lingkungan keluarga yang mempunyai ilmu pengetahuan baik dan kekayaan akan tumbuh berkembang dengan baik sejak dalam kandungan sampai dia tumbuh besar. Karena yang tadi itu yang mulai dari hamil udah melakukan kelas 6 atau dengan alat-alat modern tersebut. Nah, kecerdasannya pun dapat dilihat lebih cepat berkembang daripada poni Jau yang hidup dan berkembang di lingkungan yang tidak sehat dan syarat akan kemiskinan dengan jumlah saudara yang banyak, karena dia itu kayak seperti kurang perhatian dari orang tua atau dari cara pola asuh orang tua yang kurang memperhatikannya. Maka dapat disimpulkan dari keempat negara tersebut mempunyai kemampuan perkembangan kognitif yang berbeda. Yang terakhir di sini ada bagaimana perkembangan bahasa bayi pada tiap negara. Bayi mampu mengenali suara ibu pada usia 3 hari. Mereka juga mampu membedakan secara halus yang mendasari kemampuan bahasa. Misalnya, pada umur 2 hari, bayi dapat membedakan antara suara ibu dan suara asing. Dari keempat negara tersebut tidak ada perbedaan karena seiring perkembangan serta pertumbuhan bayi, ia akan mulai mengeluarkan ocehan-ocehan seperti ingin menyampaikan sesuatu setelah berusia 2-3 bulan pertama. Yang membedakan hanya bahasa dari masing-masing negara tersebut.
Oke, baik. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.